Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya, Agus Subegi, pendamping Desa Pemberdayaan Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, di channel saya Gus ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab permintaan dari teman saya PLD Kecamatan Temanggung ya, untuk memandu penyusunan ONSPAN, Online Monitoring System Perbendaharaan Negara, melalui Sisdikbud yang nanti tinggal upload di kemenq.go.id ya, agar pekerjaan yang ada di desa dan penyusunan di Sisdikbud dan Spanin itu menghasilkan sebuah dokumen yang sama. Oke, tidak berlama-lama, langsung saja kita ke penyusunan Spanin, ke penyusunan apa? ONSPAN ya. Namun ada baiknya sebelum melangkah ke penyusunan Spanin, ONSPAN ya, maaf, ONSPAN tahun 2020 tahap ketiga, ada baiknya teman-teman like, subscribe, and share ya video ini agar ilmunya lebih bermanfaat. Oke, langsung saja. Kita telah menyediakan tiga aplikasi ya, yang database sama, tapi gunanya untuk apa, yaitu untuk penyusunan, memudahkan penyusunan ONSPAN tadi. Satu ini nanti saya akan membuka LRA. Kemudian satu, kita akan membuka penataan output dana desa guna penyusunannya. Kemudian satu lagi akan kita buka di kegiatan, karena belum tentu, nanti akan saya jelaskan bagaimana ketika kita penyusunan tidak menemukan satu kegiatan di dalamnya. Seperti itu, langsung saja ya, kita menuju ke penyusunannya terlebih dahulu. Data entry, penyusunan, kemudian output dana desa, tentunya teman-teman sudah memahami semuanya. Kita pilih kecamatan, pilih desa. Teman-teman yang menggunakan user desa tentunya tidak usah memilih seperti ini, langsung saja ya. Kita akan memakai desa Jelgong. Kemudian yang satu, kita buka LRA, laporan pembukuan ya. Kemudian kita bersumber dana. Nah, ini bersumber dana nanti kita akan bahas, karena yang kita laporkan bukan hanya dana desa pada tahun anggaran 2020 saja, termasuk di dalamnya dana silpa. Nah, tergantung teman-teman yang operator desa, penganggaran silpa tahun 2019 di penganggaran 2020 itu masuk sumber dana DDS atau DLR, seperti itu. Nah, nanti penyikapannya akan sendiri-sendiri kita cetak ya. Nah, kemudian yang satu perlu kita siapkan juga di data entry penganggaran, isi data anggaran ya. Saya pilih desa dulu, Jelgong tadi ya. Kemudian di kegiatan, nah, ini biarkan seperti ini, nanti gunanya jenengan akan saya jelaskan. Teman-teman sambil santai, sambil ngopi, sambil ngerokok ya, jangan tegang, biar pekerjaannya lebih enak. Ini sudah saya kerjakan, sebenarnya sudah saya kerjakan, saya tinggal hanya cross check ya. Cross checknya dari mana? Dari preview ini. Ketika kebenaran pengerjaan ONSPAN ini dapat dikatakan benar ketika jumlah realisasi di sini ya, di sini 759.630.750 rupiah. Ini sama nilainya dengan yang ada di LRA sumber dana desa. Kita lihat sama ya, 759 sekian, berarti sudah benar. Oke, kita akan langsung menuju ke penyusunannya. Bagaimana cara menyusunnya? Kita untuk melangkah ke penyusunan output ini, kita berdasarkan LRA ya. Jadi kita, untuk memudahkan kita penyusunan, kita urutkan saja per rekening kegiatan, seperti itu. Contoh katakanlah 132, kita maka di penyusunan buka 132, 13 udah ada ya. Oh, 11 maaf 132. Nah, ini
Sini ya ada ya. Nah, ini teman-teman tinggal ubah aja. Nah, ini di tahap 1, tahap 2 dia belum realisasi ya. Tahap 1, 2 ini mengikuti adalah apa namanya, pencairan uang itu dari uang tahap 1 atau tahap 2 atau 3. Bisa pula ditembak apa divide ya, divide tahap 1 itu katakanlah sampai dengan bulan Juni, tahap 2 sampai dengan bulan September, dan tahap 3 sampai dengan bulan Desember. Ini tergantung masing-masing desa saja, masing-masing kabupaten untuk melaporkannya per tanggal berapa. Di sini ada nilai SPP ya, nilai paket. Kemudian kita tinggal ubah. Ini katakanlah tadi masih 0 ya, maka kita ketikkan saja 5304.000. Nah, kemudian satu paket ini adalah ini ya, kita patokan dari sini. Jadi katakanlah mau diisi 2 paket, maka nanti tidak akan bisa tersimpan karena apa? Output lebih besar daripada rencana. Kemudian 11 orang kita ambil dari mana? Yaitu ambil dari LRA. Hubungannya dengan apa? Jumlah tenaga kerja di sini, durasi dan nilai upah. Nah, nilai upahnya 4.050.000. Honorarium tim pelaksana kegiatan ya 4.550.000. Ini merupakan honor dari tim profil ya, tim profil selama 1 tahun bekerja. Ini hasilnya sekian, jumlah orangnya, jumlah tenaganya adalah 11 orang, termasuk pembina, ketua yang diketuai oleh Sekdes, kemudian anggota-anggota ya per bidang, kemudian ada operator. Nah, biasanya teman-teman operator yang agak penyerapannya agak lebih tinggi ya dari 4 juta sekian ini, karena memang kinerjanya yang paling paling sering, paling berat ya. Oke, setelah itu kita simpan. Kemudian kita menuju ke kegiatan yang kedua. 135, langsung kita bidik di sini adalah 135 gitu ya. Tadi masih 135. Nah, ini ada tahap 1 ya. Tahap 1 artinya pada bulan sebelum turunnya tahap yang kedua, desa telah mencairkan tahap yang pertama yaitu sebesar 2.600.000. Kemudian sampai dengan tahap yang kedua juga masih memakai tahap yang pertama, uang tahap pertama. Artinya tahap kedua tidak melakukan pencairan sedikit pun, sehingga hasilnya sama 2.600.000. Nah, tahap ketiga ya, yang perlu teman-teman pahami adalah sampai dengan tahap kedua. Jadi bukan hanya uang yang cair di tahap kedua ya. Tahap pertama mencairkan katakanlah 1.000, tahap kedua mencairkan 1.000, maka tidak tahap 1 1.000, tahap 2 1.000, tapi di tahap 2 adalah 2.000, merupakan pertambahan ya. Merupakan pertambahan. Itu pun dengan yang tahap ketiga. Untuk pengisian paket kita masih sama ya, dengan penjelasan yang tadi untuk mempercepat saja. Kemudian jumlah tenaga juga sama, patokannya adalah melihat SK, kemudian durasi kerja melihat dengan konsep atau durasi kerjanya di di kerangka acuan kerja ya, berapa hari. Kemudian nilai upah juga berpatokan sama ya, berpatokan kepada LRA. Rencananya 6 juta, hanya cair 1.5.187.000. Aduh, Masya Allah, gagal fokus ya, belum minum aqua ini, nggak ada kopi. 5.187.000 cepet ilati. Nah, itu kita baru simpan, itu juga tidak apa-apa ya, cairnya sekian, anggarannya 6 juta, cairnya sekian juga tidak apa-apa. Yang penting kita patokannya adalah LRA ya. Cuma LRA nya harus dipastikan kebenarnya. Nah, LRA itu dikatakan benar ketika apa? Nah, tonton video saya yang sebelumnya, di situ ada ya. LRA dikatakan benar ketika bagaimana, itu ada. Menjadi satu paket video tutorialnya ya.
menjadi satu paket dengan pekerjaan pertama menjadi operator di tahun 2021. Nah, di dalamnya ada bagaimana LRA itu dikatakan benar, itu ada. Atau besok saya buatkan untuk spesifik terkait dengan LRA, kebenaran LRA itu sendiri. Oke, begitupun kegiatan-kegiatan yang lain kita berpatokan ke sini ya. Saya tidak akan menjelaskan ke semuanya karena sudah disusun. Saya hanya akan titik kritis saja ya, titik kritisnya. Tadi kita mencontohkan di 132. 132 ada kalanya teman-teman desa itu tidak menemukan hal yang semacam ini ya. Di sini tidak ada tidak ada kegiatannya ya, tidak ada kegiatannya. Itu faktornya karena apa? Karena pada waktu saat penganggaran teman-teman tidak menginput sampai dengan paket, sehingga di sini ya, di sini itu kosong. Di sini itu kosong. Kita contohkan ya, kita pakai contoh yang lainnya. Seumpama di sini 131 adalah, baik kita bayangkan 132 saja daripada kita harus menghapus yang 132. Nah, ini kan tidak ada karena apa? Di sini tidak ada. Kalau nilai SPP kok muncul ya, muncul saja, nggak apa-apa. Di sini adalah tidak ada. Berarti satu berapa ya? 131. 131. Nah, ini ya, pelayanan administrasi umum dan kependudukan berasal dari alokasi dana desa ya. Ini kenapa kok tidak muncul di sana, selain umpama di sini sudah ada ya, cuma di sini kenapa kok tidak ada? Yang kedua penyebabnya adalah karena di sini tidak diisi sumber dana dari dana desa, karena OSPAM ini hanya mengcover yang dana desa. Coba kita ubah menjadi sumbernya adalah dana desa ya, 131. Nah, muncul kan ya, muncul jenis kegiatannya. Tapi ketika tadi tidak saya isi sampai dengan paket, maka otomatis di dalamnya tidak akan ada kegiatan ya. Penyebab yang kedua adalah sumber dana. Sumber dananya adalah lain DD, maka tidak akan muncul seperti itu. Titik kritis yang ketiga yaitu di sini ada nilai SPP katakanlah, tapi nilai paketnya 0, otomatis tidak akan bisa mengisi di sini ya teman-teman, karena walaupun nilai SPP-nya muncul 1000 katakanlah, di sini kita mau mengisi 1000 itu tetap tidak bisa. Karena apa? Contoh ya, 1000 coba kita isi satu saja, tidak bisa. Karena apa? Realisasi upah tidak boleh melebihi bakunya saja tidak ada, seperti itu. Sama dengan tadi paket ya, targetnya satu paket diisi realisasi 2 paket, otomatis tidak akan bisa. Titik kritis yang keempat yaitu titik kritis yang keempat, nilai SPP di sini adalah katakanlah berapa ya, 2000, padahal di LRA DD hanya 1500. Nah, coba koreksi kembali kode rekeningnya ya, di SPP. Cuma itu jarang terjadi ya teman-teman ya. Oke, kita melanjutkan ya. Titik kritis dari OSPAM ya. OSPAM yang kelima secara umum adalah silpa. Silpa apakah terlaporkan atau belum? Nah, ini silpa ya. Silpa tahun sebelumnya yaitu 52.326.150 rupiah. Ini tergantung ya. Ini saya bersumber DDS, dia muncul berarti otomatis sumbernya adalah DDS.
bagaimana ketika sumbernya, contoh kita mencontohkan desa yang lain, itu katakanlah desa Banjarsari ya. Coba sumbernya dari apa ya, silpanya. Nah, sumbernya bukan dari DDS, jadi bisa kita buat contoh ya. Cari. Ya pasti sumbernya ada di DLL, pendapatan lain-lain. Nah, ini. Maka tindakan yang harus kita lakukan karena silpa juga harus terlaporkan di Unspam, maka tindakan pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah kegiatan silpa, kegiatan yang bersumber dari dana silpa menjadi dana DDS ya. Sumber dana tidak akan mempengaruhi LRA, tenang saja teman-teman ya, cuma diubah saja untuk memunculkan kegiatan seperti tadi ya. Contoh ya. Nah, teman-teman harus paham di mana meletakkan kegiatan di silpa ya. Ini pasti dari dana desa, silpa dana desa 211 desa Banjarsari. Maaf. Desa Banjarsari kita pilih dulu. Banjarsari. 211 ya. Nah, ini sudah muncul. Karena apa? Karena di sini telah diubah menjadi sumbernya DDS. Ingat, tidak akan mempengaruhi LRA 211. Dia sebenarnya sumbernya adalah DLL, di SPP sudah DLL ya. Cuma di paket kegiatan kita ubah menjadi DDS agar muncul. Soalnya ketika kita tetap pada sumber DLL, maka di sini tidak akan muncul. Lah, ini kok muncul karena belum di refresh. Nah, apakah muncul di sini? Tadi tidak 3 kegiatan ya, sekarang hanya tinggal 2 ya. Ini ya, yang 3 ya tadi yang kita ubah lagi biar muncul lagi ya. Nah, oh ya, saya lupa, titik kritis yang selanjutnya masih di dalam ini ya, bukan bersifat umum. Itu ketika kita mengedit ini, jangan sampai ini ada yang 0, walaupun toh ini realisasi sampai dengan tahap pertama itu 0. Nah, maka isilah 0, jangan sampai ada kejadian tidak berisi, maka akan berimbas nanti ketika kita sudah selesai, kita koreksi di realisasi keuangan di sini, tentunya dia tidak akan muncul, termasuk di eksportan berupa file Excel yang akan kita upload ke Spanin nanti ya, tidak akan muncul, maka kita harus isi 0. Oke. Nah, kita lanjut dari sumber silpa tadi ya, seperti sama fungsinya seperti yang tadi pertama ya. Kita isi per kegiatan seperti ini, dimana letak yang didanai dari silpa dana desa itu saja. Kita anggap semuanya telah selesai. Kita kembali lagi ke mana, ke Jelpong. Nah, setelah selesai, teman-teman silahkan menuju realisasi keuangan sampai dengan tahap 3, tergantung ya, sampai tahap berapa yang jenengan susun. Kita langsung proses, artinya proses itu memvalidkan ya pekerjaan kita. Kemudian untuk mengeceknya, mengkoreksi hasil pekerjaan kita cetak preview. Nah, kita langsung menuju ke halaman belakang, itu pun yang silpa seperti itu, yang LRA yang kita masih seperti yang kita koreksi adalah bukan pada yang terakhir sini ya, tapi yang pada belanja ya.
759 ini kita koreksi. Sama enggak dengan yang ada di sini? Ketika beda bagaimana teman-teman? Begitupun tahap 2, tahap 1 ya. Ketika beda bagaimana? Nah, solusinya adalah silahkan teman-teman teliti kembali ya per kode rekening ini telah sama enggak. Nah, ini kok muncul padahal ini bersumber dari dana desa ini ya, yang halaman yang nomor 1 bersumber dari ADD, kok muncul di pelaporan dana desa karena tadi kita sudah mengubah sumber dananya menjadi ADD. Apakah itu bermasalah? Tidak ya. Selama realisasi di sini adalah 0, bukan mempengaruhi. Oke, lanjut. Bagaimana cara mengkoreksi? Yaitu kita koreksi dengan per kode rekening seperti ini. Oh, ini ada yang kelewat katakanlah, maka kita ubah ya, kita ubah sesuaikan dengan LRA yang ada. Kok belum muncul ya, kita lihat tadi ada kasus apa ya, diisi tidak berisi ya, realisasi 0, cuma di situ tidak diisi ya, tidak ada angka sedikit pun, maka di sini juga tidak akan keluar. Setelah paham ya teman-teman ya sampai sini ya, saya yakin paham. Silahkan diteliti per kode rekening. Setelah selesai ya, setelah sama, yang dilakukan teman-teman adalah kita tutup, kita keluar ya, tools, kemudian ekspor data untuk Konspan biji PB Kemenq. Kita pilih kecamatan, pilih desa, sampai dengan tahap berapa yang mau teman-teman laporan, nggak perlu direview kembali ya, langsung saja diproses. Nanti akan mengekspor menjadi file Excel yang akan kita posting di Sepanin. Ini tercatat 46 record ya. 46 record yang ada berapa yang akan diekspor. Kita tunggu ada 19 record. Nah, ini sudah muncul. Ini belum selesai ya, belum kok langsung di-upload, belum. Memang agak ribet pengerjaannya ya. Semua akan bagi teman-teman yang sudah terbiasa akan memilih, saya yakin akan memilih pengerjaan melalui aplikasi ini karena akan menghasilkan data yang sama, kemudian tingkat kebenaran kevalidan akan bisa kita ukur sejauh mana pekerjaan yang kita susun itu kebenarannya seperti itu. Cuma kalau kebenarannya sejati tentunya hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti itu ya. Oke, langsung. Kalau teman-teman masih kurang percaya, kurang yakin, eksportan teman-teman seperti tadi ya, katakanlah meneliti 0. Setelah yang ini mau dilalui, penelitian yang di sini mau dilalui, tidak apa-apa. Yang di sini mau dilalui. Yang di sini mau dilalui, tidak mau meneliti atau mengkoreksi melalui ini, itu tidak bermasalah, langsung saja akan lebih enak kita menelitinya lewat ini. Kita jumlah berapa? Sama enggak? Ketika beda, maka kita teliti per kode rekening, di absen per kode rekening ya. Ini tidak usah diliti-liti ya teman-teman ya. Mungkin ada teman-teman yang tanya, wah ini berarti bisa ya kita susun langsung dengan Excel dengan format yang semacam ini, dengan kode yang semacam ini ya, dengan nama sampai dengan apa nama paketnya semacam itu bisa teman-teman ya, bisa. Silahkan disusun saja, termasuk ID paket pun bisa teman-teman buat langsung pakai Excel. Cuma ya itu tadi aplikasi Squidest-nya kosong ya. Oke, kita lanjut pekerjaan yang selanjutnya ya. Oh ya, satu lagi, kalau yang DDS yang Silpa tadi, silahkan teman-teman bisa hitung juga melalui sini ya. Tadi kan tentunya dengan LRA DDS akan berbeda. Nah, kemudian teman-teman hitung saja ketika yang di sini ya ditambah Silpa, katakanlah tadi jumlah Silpa yang direalisasikan bersumber DLL itu adalah 50 juta.
dimin ya, dikurangi ya. Nah, hasil ini kok sama dengan LRA DTS, maka sudah dikatakan teman-teman insya Allah dalam kondisi pekerjaan yang benar. Oke, lanjut. Sebelum kita upload, perhatikan ya teman-teman, ini kita harus memilih atau mengubah kode yang di atas atau di atas 90 atau di luar Kemendagri ya, di Permendagri 20 tahun 2018, karena OSPAN hanya mengenali kode-kode yang berasal dari Kemendagri. Kode-kode kabupaten yang semacam ini tidak dikenali di sana ya. Nah, kita ubah. Bagaimana cara mengubahnya? Maka kita ubah ke kode rekening yang masih dalam satu sub. Saran saya diubahlah ke kode rekening yang masih satu bidang dan satu sub bidang ya, kegiatan. Teman-teman agak kesulitan untuk menghafalkan, maka cetak saja parameter bidang kemudian cetak. Tadi yang akan kita ubah adalah 2.6, maka kita langsung menuju ke 2.6. kita carikan yang agak sesuai. Jadi 91 pengadaan alat komunikasi ya. Alat komunikasinya adalah untuk diri stunting, walaupun toh itu kegiatan stunting, saran saya jangan sampai jenengan pilih di bidang kesehatan ya, walaupun itu untuk kesehatan juga. Kita akan kesulitan beberapa tahun kemudian atau 1 tahun kemudian atau beberapa waktu ke depan untuk mengkoreksi jika terjadi ada temuan-temuan seperti itu. Tadi pengadaan alat komunikasi saya pilih untuk 2603, pembuatan pengelolaan jaringan instalasi komunikasi informasi dan lokal desa. Kita ubah ya 2603 seperti cara merubahnya. Kemudian yang sebelahnya juga diubah 260301, akhirnya harus 01 sebagai tanda paket. Di sini ada juga ya. Perlu dirubah? Tidak perlu dirubah teman-teman ya, tetap akan masuk di spanin. Kalau teman-teman tidak dirubah, maka hasilnya adalah tidak akan terserap, tidak akan dikenali kode itu, maka akan merah hasil uploadan kita. Termasuk nama paket juga tidak perlu kita ubah. Oke, 219 tahapnya juga sama ya teman-teman, tahapnya sama, kita rubah. Saya sudah membuatnya ya. Di sini sudah ada OSPAM 3 tahap 2, sudah saya cetak juga. Kita akan tengok. Nanti juga akan saya contohkan ketika kode itu ada satu kode yang tidak dirubah, hasilnya akan seperti apa ya. Nah, ini sudah saya rubah. Khusus untuk ini bidang 5 ya. Bidang 5. Di sini kodenya 5301. Ini tidak akan masuk karena apa? Karena di sini 530001. Nah, kita rubah 5300 5300. Maaf, satu nggak usah dirubah ya, sebelah bawahnya 5300 juga. Kita akan memakai yang sudah. Ingat, kode di luar Kemendagri atau kode di atas 90 bagi Kabupaten Temanggung ya. Teman-teman kabupaten yang lain menyesuaikan saja. Itu diubah dulu, disesuaikan dengan Kemendagri. Kalau Temanggung ditandai dengan kode di atas 90, mungkin kabupaten yang lain juga sama insya Allah. Kita upload. Sebelumnya saya akan mencontohkan, kita rubah dulu menjadi 3 berapa tadi ya, salah ya. Contohkan ya 5301. Kita akan menjadi 5301. 5301. Kita save ya, Ctrl S ya. Di save dulu. Dan kita akan coba upload
sambil mendengarkan lagu-lagu ya dangdut dari rekan saya ya, Esa Risti. Kita buka spanin kemenku.go.id. Kadang-kadang ini saya pause ya karena memang loadnya lama. Nah, silakan masuk user ID-nya ya. Untuk kabupaten yang lain juga memakai user sendiri ya, bukan 0320. Kita lanjut, ketikkan kodenya 3255. Kita masuk. Oke, kita tunggu. Karena kita mau menyusun tahun 2020, maka kita pilih ya di pojok kanan sini tahun anggaran 2020. Nah, kemudian menuju ke sini ya, ke apa ini, dashboard apa-apa ini. Menunjukkan kemudian input ya, penyerapan dana desa, maaf, input penyerapan dana desa. Langsung kita klik upload ya, klik upload. Kita akan menghapus dulu, menghapus apa namanya, menghapus kegiatan ya, biar tidak numpuk. Kita lihat apakah ini kegiatan yang dari desa Jelgong atau tidak ya. Oh ya, baik, kita akan menghapus. Yang pertama yang saya akan contohkan adalah kasus yang pertama, tadi saja upload ya, kemudian import ya, dan import dari mana letak apa namanya file Excel hasil eksportan tadi ya, sudah tentunya sudah diedit. Desa ya, tadi yang kode bidang 5 nya sudah saya ubah ke 5301. Nah, kita tunggu upload sampai selesai, ini tidak lama. Nah, ketika upload selesai maka ditandai dengan notifikasi seperti ini ya, data sukses diupload. Kita tunggu, oke, pasti akan merah. Nah, kita tengok merahnya karena apa di sini ya. Yang kedua, kita diklik merahnya karena apa. Nah, ini di merah kegiatannya, di kode kegiatan sudah dikasih tanda merah. Keterangannya apa? Kode kegiatan tidak valid. Nah, kalau teman-teman menemui semacam ini, kita balik, hapus saja ya. Yang pertama saya sarankan agar tidak apa namanya bingung nanti ketika yang dua ini kita hapus, maka dia otomatis akan menjadi hijau. Maka hapus dulu yang jumlah rekod berhasil. Misal jumlah rekod tidak berhasil, tidak dihapus juga tidak masalah, nanti tinggal langsung diupload saja. Jadi di sini saya mencontohkan hapus saja. Setelah kita hapus ya, tinggal membenahi ya, membenahi yang ada di sini yang tadi tidak dikenal. Misalnya kalau teman-teman ada di sini ada tadi kode 2690 kok belum diedit karena kelupaan satu kegiatan itu, maka diedit saja, edit saja kode dan kode urian di sini. Oke, di sini sudah diedit 2603, tapi kok masih ditemui kesalahan, kode rekening tidak dikenali karena di sini adalah kosongnya 02 bukan 01. Di sini harus 01 teman-teman ya, berdasarkan yang pernah saya alami seperti itu. Nah, kemudian kasus yang kedua, sebelum nanti kita import yang benar, saya akan mempresentasikan untuk kasus yang kedua. Kasus yang kedua kan kita coba. Terkadang ada teman-teman mungkin ya, yang pada waktu input penyerapan itu keliru ya, keliru bukan di desa tugasnya, keliru bukan di desanya, atau mungkin ada yang sudah menginputkan dari katakanlah dari kabupaten. Nah,
kita isi 22. Kemudian output kegiatannya maaf bencana ya, kita contohkan penanggulangan bencana yang 53 coba. Nah, keadaan mendesak dan contohkan satuan output, kurian output kita pilih katakanlah BLT KK ya, dan langsung isi yang tahap 3 saja. Katakanlah di sini 30 juta, 300 juta, 100%. Jadi ini 3 miliar ya, 300 juta. Harga 1 tahun, cara pengadaannya swakelola ya. Keterangan BLT gitu saja kita kirim, bisa tercatat ya. Kemudian ini ya saya jelaskan buat input manualnya ya, cuma kasus itu adalah untuk pembuatan bahan kasus saja. Kita upload langsung saja di sini bisa. Kita import, tahapnya sama seperti tadi ya. Diklik 2 boleh, di open boleh, kita kirim. Kita sukses diupload. Oke. Nah, ini akan merah. Merahnya kenapa? Kalau kita lihat ya, saldo tidak cukup. Pastinya seperti itu ya. Nah, saldo tidak cukup ya, karena tadi sudah ada input manual. Mungkin ada teman desa lain yang menginputnya salah karena itu satu user untuk mengcover kabupaten ya. Oke, wah lama sekali ya untuk memunculkan saldo tidak cukupnya. Nah, gambaran saja karena di saldo di panen ini pesilpa yang tahun sebelumnya desa ini hanya memiliki katakanlah 1 miliar. Tapi karena di sini penginputannya lebih dari 1 miliar karena 1 miliar 100 juta, maka otomatis kode kegiatan yang tadi disertakan atau sudah diinput manual kemudian timpa dengan upload, maka akan muncul saldo tidak cukup atau melebihi ya. Jelas saja punya uang 1000 mau jajan 1000 rupiah. Oke, kita langsung menuju bagaimana ketika menemui yang seperti itu ya. Kita ke penyerapan lagi ya, kita pilih ya ke manual agent, kemudian tadi mana ya, Telkom ya, dikirim. Telkom yang mana ya tadi ya, ini akan desa dia bukan Telkom ya. Nah iya, dari Telkom. Ternyata walaupun uploadannya sudah dihapus, inputannya tidak akan terhapus ya. Ini nanti kita hapus ya. Kita hapus. Nah, ketika masih ada yang lainnya perlu dihapus, tidak perlu ya. Ketika kita upload kembali, maka tidak akan terjadi saldo tidak cukup, karena pasti karena kode-kodenya sama akan menimpa yang sudah ada, bukan menjumlah ya, mengganti ya, mereplace, mengoverwrite. Nah, kita hapus, tapi sebelum kita hapus, kebetulan sekalian kita akan jelaskan perbedaan antara yang input manual dengan upload melalui Sysbirdest. Itu adalah ini di ID paket, dia ada di paketnya, ini yang upload,
yang manual tidak ada ID paketnya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Kita hapus, kirim. Kita sekarang upload ya, proses upload tadi masuk di yang mau dilaporkan, kemudian kemudian input, kemudian penyerapan dana desa, upload, kemudian import ya. Kita akan menghapus ini dulu yang tadi sudah di upload. Tidak dihapus juga tidak apa-apa ya sebenarnya, berarti akan meninggalkan jejak sudah pernah revisi, dan itu tidak bermasalah sebenarnya, tapi bagi saya agak bermasalah ya. Choose file, pilih filenya, on spam, kemudian kirim. Setelah proses ini selesai, nanti kita akan coba teliti ulang ya hasil apakah sama 759 juta sekian. Nah, ini sudah hijau ya. Kemudian kita menuju cetak. Misalnya lapor klik tadi ya, sini garis 3 ini, kemudian laporan dana desa, kemudian laporan desa. Nah, tinggal kita pilih kabupaten, tahap-tahap berapa, monggo teman-teman, kemudian pilih desa, tadi Cilegong ya, C. Di mana C kau? Nah, ini Cilegong, Kepala Desa. Ini pilih tanda tangan ya. Kalau admin kabupaten tentunya pilihnya Kepala DPMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kita langsung saja cetak ya. Ini realisasi belanja 759.673.750 sudah benar ya teman-teman ya, sama dengan nilai yang ada di sini. Nah, kalau yang tadi ya, kembali flashback, kalau yang Silpa tahun sebelumnya itu bersumber bukan dari DDS, dari DLL, maka yang kita hitung adalah yang di sini. Jumlah pertambahan di sini ya, realisasi kemudian dikurangi Silpa, apakah benar atau tidak? Ditambah Silpa. Maaf, di sini ditambah dengan realisasi Silpa, apakah benar atau tidak, atau langsung kita menuju ke Unspan, ke hasil eksportan dari penyusunan Unspan tadi. Kita enter, sama ya. Sudah dipastikan kebenarannya sama, maka sudah benar. Tinggal kita download PDF-nya, kita cetak, kemudian kita setorkan ke admin kabupaten atau ke kepala DPMD untuk direkap. Sebenarnya tidak perlu direkap ya, karena ketika kita sudah menginput semacam ini sudah otomatis merekap di kabupaten. Hasilnya semacam ini, belum muncul juga. Oke, kita buka yang di sini. Agak bersabar teman-teman ya, karena orang yang sabar itu disayang Tuhan. Oke, sebentar, saya pause dulu ya. Nah, sudah muncul di sini. Nah, ya, kita perbesar-besar. Ini ya, sudah benar ya. 759.673.750 persis sama ya. Kalau ini menjadi satu lembar, hanya yang terpisah kepala desa Cilegong, maka kita edit menjadi Word, kemudian agar kepala desa ini tanda tanya tidak terpisah sendiri ya, tanpa embel-embel yang semacam, karena dokumen itu tidak sah ketika tanda tangannya hanya sendirian pada lembar sendiri seperti itu. Sedikit pun paling tidak ada ikut ya sambungan dari yang halaman pertama. Untuk koreksi yang selanjutnya, yaitu di sini penerimaan BLT apakah sudah benar ya. Tahap pertama kita menyalurkan 153, tahap kedua 153, dan seterusnya sampai dengan tahap ke berapa, 7, 8, 9, ini tersisa 100 kurang. Ini
ini apakah sudah benar atau tidak. Ketika tidak benar, maka harus dilakukan pembenarannya. Nah, di mana pembenarannya nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Seperti itu teman-teman ya. Oke, seperti itu saja dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup, jangan lupa apabila video tutorial ini memberikan manfaat bagi panjenengan semua, agar lebih memberikan manfaat untuk teman-teman yang lain, jangan lupa like, subscribe, and share. Begitu saja dari saya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon untuk berikan komen untuk kita bahas bersama-sama menjadi perbaikan bersama-sama. Saya akhiri, wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya, di channel Gus Ing.